Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, bertugas di SDN 2 Kalisari, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Calon guru penggerak angkatan 5. Salam guru penggerak. Pada kali ini saya ingin menyampaikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau pendiri Taman Siswa. Taman Siswa yaitu tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk siswa. Mereka diberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pengajaran otherwise adalah kegiatan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan offboarding menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam semboyan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya sebagai pendidik mempunyai kewajiban di depan memberi contoh atau teladan. Berbuatlah yang baik, sopan, dan bertutur kata yang mendidik dalam perkataan dan perilaku yang dapat menumbuhkan budi pekerti luhur. Kedua, Ing Matio Mangunkarso, yang artinya sebagai pendidik di tengah harus bisa menuntun dan memberi semangat atau kekuatan. Seorang pendidik di tengah kesibukannya mampu menggugah semangat peserta didiknya. Ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya sebagai pendidik di belakang harus dapat memberi dorongan. Seorang pendidik diharapkan dapat memberi dorongan, moral, dan motivasi untuk menemukan jati dirinya, biar mereka dengan kodratnya tumbuh dan kuatkanlah bakat yang ada pada dirinya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun layaknya petani menyemai benih. Rawatlah dengan benar, pupuklah dengan baik, sirami dengan kasih sayang, tuntunlah dan bimbinglah untuk mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, anak masih seperti kertas yang samar. Di sini pendidik hanyalah menebalkan tulisan tersebut. Perjelaslah maknanya. Setiap anak sudah membawakan sifat atau karakter dan potensi dirinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Yang ketiga, menghamba pada anak. Pendidik memberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Namun pendidik juga memberi tuntunan agar tidak kehilangan arah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keempat, memerdekakan anak. Anak dapat mengatur dirinya sesuai apa yang telah diarahkan atau penanaman budi pekerti, menjadi manusia yang merdeka dalam belajar menentukan arah hidupnya kelak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya.
Penerapan pembiasaan konseptual di kelas. Yang pertama, berbagi. Pada gambar tersebut, anak membagi pengetahuan dan pemahamannya melalui tutor sebaya pada kelompok diskusinya. Yang kedua, gotong royong. Dalam gotong royong ini, anak-anak belajar bekerja sama dalam tugas piket untuk menanamkan sikap kerukunan dan bernalar kritis. Bermain sambil belajar. Anak-anak dapat mengeksplorasi pengetahuannya dan memberi kebebasan dalam belajar dengan lingkungan. Belajar sambil bermain, membuat proyek sesuai bakat dan minatnya. Yang keempat, kepedulian. Di sini anak-anak ditanamkan konsep peduli dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kolaborasi. Dalam gambar ini, dalam upacara, menumbuhkan sikap menjalin kerjasama, kekompakan, kedisiplinan, dan cinta tanah air. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Peran pembelajar atau pendidik menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakatnya, minat, dan kebutuhannya. Penanaman karakter dan budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, dan menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik atau student center. Salam guru penggerak, terima kasih.